Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku Nova Rata. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat-sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan salatnya dan jangan lupa shalawat ke atas Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, pada video kali ini aku mau bahas tentang seperti yang ada di thumbnailnya ya. Jadi teman-teman, aku tuh sudah lama banget pengen buat video ini karena sudah lama banget juga ada yang nanyain gimana kah hukum sholat menggunakan cadar dan bagaimana caranya gitu ya. Sudah lama banget, tapi kenapa aku nggak buat-buat, kenapa aku nggak upload gitu ya tentang video ini. Gini ya teman-teman, jadi aku itu cari tahu dulu sumber-sumber yang benar-benar bagus menurut aku, dan aku nyampeinnya itu nggak asal-asalan gitu ya. Bagaimana hukum sholat menggunakan cadar ini mungkin sudah banyak teman-teman cari di YouTube, di halaman apapun pasti sudah banyak banget ya. Tapi di sini aku mau menjelaskan versi aku ya. Yang namanya juga ilmu yang gak ada masalah ya, no problem, selagi itu adalah suatu hal yang baik. Dan aku belajarnya ini dari Buya Yahya. Sebenarnya banyak lagi video-video yang lainnya, tapi aku fokusnya sama Buya Yahya karena menurut aku penjelasan beliau ini bagus banget, dan beliau ketika menyampaikan ceramahnya tidak ada yang namanya menjelekkan suatu kelompok atau seseorang yang tidak sepemahaman atau sependapat dengan beliau. Bagaimana hukum sholat menggunakan cadar? Menurut beliau, hal yang wajib ketika sholat yang harus kesentuh dengan sajadah adalah jidat. Ketika sholat, kalau menurut mazhab Syafi'i, jidat itu wajib terbuka. Tapi bagaimana ketika kita itu dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dan sudah masuk waktu sholat atau ketika di tengah keramaian misalnya ya. Di sini menurut mazhab Asy-Syafi'i, jidat harus wajib terbuka ketika sholat, dan lebih afdolnya sholat seorang wanita itu adalah sholat di rumahnya atau di biliknya, di kamarnya. Tapi bagaimana ketika wanita itu benar-benar mau menjaga auratnya, mau benar-benar menjaga pakaiannya, dan benar-benar takut akan fitnah, takut akan nanti terlihat oleh lelaki ajnabi atau lelaki yang bukan muhrimnya. Jadi karena kita mayoritas di Indonesia ini mazhab Syafi'i, jadi lebih diutamakan hukum mazhab Syafi'i. Namun ketika ada hajat yang ketika wanita mau benar-benar menjaganya auratnya, takut fitnah, biar terhindar dari fitnah, boleh memakai mazhab selain Asy-Syafi'i. Karena mazhab selain mazhab Asy-Syafi'i boleh sholat menggunakan niqab. Wallahu a'lam bishawab. Karena segala sesuatu itu ada jalannya ya. Jadi hukum itu berubah menjadi suatu hukum yang haram pun bisa berubah menjadi boleh ketika ada hajat, ketika dalam keadaan yang darurat. Jadi kalau Nova gimana kalau di tengah-tengah keramaian atau di dalam perjalanan
Jadi kalau aku biasanya aku menggunakan siapkan cadar layer ya. Meskipun aku pakai niko bandana atau yang Yaman, aku selalu siapkan yang namanya cadar layar. Jadi ketika sholat di tempat umum atau di tengah keramaian, kita bisa menggunakan melepaskan nikob yang bandana lalu menggunakan cadar layar kayak ini. Ini ada tali ya di dalam. Terus jidanya aku bukain, tali cadar layarnya aku turunin dan hidungnya kelihatan. Kalau aku yakin bisa menjaganya dan yakin gak ada lelaki masuk lagi. Tapi ketika kita takut nanti ada lelaki ajnabi yang masuk, khawatir akan terlihat oleh mereka, ya dipakai segini saja dan jidanya dibuka. Karena menurut Buya kalau mazhab Syafi'i itu jidanya harus terbuka dan tidak boleh terhalang kain atau apapun ketika sujud ke sajadah atau ke tanah atau ke tempat sujud. Tidak boleh ada daleman atau jilbab, jadi benar-benar dibuka biar bisa menyentuh tempat sujud. Tapi ketika kalau di masjidnya itu ada pembatas yang setinggi orang dewasa dan tidak bisa melihat batasan wajah ke bawah, itu bisa dilepas ya. Itu sangat bagus dan kita bisa melepas cadar kita. Tapi ada juga pembatasnya itu setengah atau sepinggang. Kita jika khawatir akan ada yang melihat, nggak apa-apa pakai nikob, karena dalam keadaan darurat pun sesuatu yang haram bisa menjadi boleh, bisa berubah menjadi boleh ya. Ada juga teman-teman kita ini yang nyaranin misal pakai nikob bandana di tengah keramaian sholatnya, ketika sujud itu diangkat, lalu ketika kita bangkit ditutupin lagi. Menurut aku itu terlalu ribet, meskipun insya Allah dimaafkan ya karena itu ada hajat, tapi menurut aku itu terlalu ribet ya. Jadi aku saranin kalau aku siapin yang namanya cadar layar yang lebih bagus lagi, itu talinya itu tali karet. Nah jadi itu saran dari aku ya, dan insya Allah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi jangan tidak sholat karena kita takut nanti tidak sah sholat kita ketika kita memakai nikob di tengah keramaian. Dan salah juga karena kita mau takut tidak sah lalu melepas cadar ketika kita sholat di keramaian. Lebih bagus, lebih baik lagi. Atau enggak gini, kalau aku biasanya kalau lagi dalam perjalanan enggak bawa cadar layar, pakai bandana. Bandana itu aku lipetin, terus aku buat kayak layar gitu. Dan bisa ditaruh batas hidung. Dan sholatnya pun ketika rombongan laki-laki sudah berdiri dan sudah takbiratul ihram, baru kita yang mulai. Di situ baru diturunin cadarnya, baru kita yang mengikuti imam. Begitupun ketika selesai, setelah selesai assalamualaikum warahmatullahi, kanan lalu kiri langsung dipakai lagi. Itu teman-teman, jadi itulah saran dari aku dan hukum sholat menggunakan cadar menurut Buya Yahya dan Buya Yahya menurut mazhab Asy-Syafi'i dan selain Asy-Syafi'i. Jadi aku simpulin lagi ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, sholat itu harus wajib jidanya harus wajib dibuka ketika sholat, ketika sujud.
Tidak boleh ada kain atau benda apapun yang menghalangi ke sajadah ataupun tempat sujud. Di luar mazhab Syafi'i, boleh ketika kita ada hajat, ketika kita benar-benar mau menjaga aurat kita, takut timbul fitnah, jadi kita boleh memakainya karena dalam keadaan yang darurat. Gimana nih Kak, kita kan mazhab Syafi'i, tapi kok ngikutin mazhab di luar Syafi'i? Boleh, itu boleh dilakukan ya. Nggak apa-apa, kata apa ya, pernah aku dengar tuh ya nggak apa-apa ya. Yang penting sholat. Karena takut nggak keburu waktunya, jadi ya sholat saja, insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat ya, sarung tangan harus dilepas sholat, karena tidak boleh memakai sarung tangan. Tapi kalau memakai baju lengan panjang, misal di dalam mukena boleh, yang nggak boleh itu memakai sarung tangan kayak gini. Jadi harus dilepas ya teman-teman. Oke, mungkin itulah pembahasan singkat dari aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang baru nemu video aku di subscribe ya, di komen, dan utamakan adab ketika komen. Aku pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.